Bab 236. Kubantu mengoleskan obat. Tanpa diduga, Colden Ye benar-benar akan melihat apa yang dia pikirkan. Claire Sen mengangkat matanya untuk menatapnya, kemudian berkata dengan hangat, "Aku memiliki semua kekhawatiran dari ibu yang sama, aku juga bersimpati padanya karena tidak berhasil. Tidak baik bertemu orang." Kata itu menjadi tajam di telinga Colden Ye, ekspresi di matanya ketika dia melihat Claire Sen menjadi sedikit lebih dalam. "Kamu tahu sekarang, apakah kamu pernah bertemu seseorang yang buruk?" Mendengar ini, tangan dan kaki Claire Sen menegang, dia tidak berbicara. "Jika kamu diberi pilihan lain, apakah kamu akan tetap memilih untuk mempertahankan anak itu?" Pertanyaan Colden Ye datang tiba-tiba. Claire Sen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menghadapi mata hitamnya yang dalam dan tak berdasar. "Aku." Tentu saja dia akan mempertahankan anak itu. Anak itu tidak bersalah, dan anak itu bukan milik James Lin. Ini hanya dari orang asing. Pada awalnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan hamil. Selama waktu itu, dia benar-benar terpanas setiap hari. Bukan karena perceraian dengan James Lin sehingga dia diliputi kesedihan. Sebaliknya, dia pulang tanpa belas kasihan, dan bahkan memaksanya untuk menikah dan menempatkannya dalam kesulitan. Setelah dia menikah, dia mengetahui bahwa dia hamil. Ketika dia pertama kali pergi untuk pemeriksaan, dia bertemu dengan seseorang dari Colden Ye. Bagaimanapun, semuanya terjadi terlalu tidak siap. Claire Sen tidak mengharapkannya. Pertanyaan ini sulit dijawab. Colden Ye bertanya dengan tidak senang. Claire Sen kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku akan memberitahumu sekarang. Jika kamu memberiku kesempatan lagi untuk memilih, bahkan jika kamu ingin mengusirku dari kediaman Ye, aku akan tetap mempertahankannya." Berbicara tentang ini, Claire Sen mengulurkan tangannya untuk menutupi perut bagian bawahnya. "Ini juga hidup. Aku tidak begitu kejam, dan aku juga menginginkan seorang anak." Claire Sen tiba-tiba menurunkan matanya, dan senyum hangat muncul di antara alisnya. "Kamu dapat memiliki satu anggota keluarga lagi di masa depan." Colden Ye melihat penampilannya yang lembut, tiba-tiba sosok wanita lain muncul di depannya. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia juga bisa melihat wanita itu membelai perutnya dan bersikeras pada pikirannya sendiri. Ketika dia harus dilahirkan. "Ibu, apakah kamu dalam suasana hati yang sama dengannya saat itu? Untuk bajingan, apakah itu benar-benar layak?" Suara Colden Ye tanpa sadar. Claire Sen memperhatikan perbedaan suaranya, menatapnya, hanya untuk menemukan bahwa mata Colden Ye terlihat panjang dan dalam, terperangkap dalam ingatan. Claire Sen tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Annie Song padanya. Penampilannya barusan. Apakah itu mengingatkannya pada ibunya? Tentu saja itu layak. Mata Claire Sen menjadi lembut, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya, menutupi telapak tangan besar Colden Ye, dengan suara damai, "Selama hati teguh, semuanya layak." Tangan kecil yang lembut itu dingin. Ketika mereka menutupi tangannya, Colden Ye disegarkan. Dia melihat matanya yang dingin ditutupi dengan kelembutan seperti langit, bintang-bintang dan cahaya bulan yang jarang sangat menarik perhatian. Colden Ye menyipitkan matanya sedikit, tatapannya mengarah ke tangannya. Baru saat itulah Claire Sen menyadari apa yang telah dia lakukan. Ketika dia mencoba menarik tangannya dengan panik, Colden Ye bergerak sangat cepat, dengan cepat memegang jari-jarinya yang dingin dengan punggung tangannya, dan kemudian memaksa jari-jarinya erat-erat. Jari saling bertautan. Mata Claire Sen membelalak kaget, matanya yang indah berkilauan di bawah foto cahaya. Colden Ye tiba-tiba berpikir, ingin menciumnya. Dia juga tidak menahan pikirannya, berbaring tinggi dan mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya yang tampan mendekatinya. Ketika napas hangat Colden Ye menghembus ke wajahnya, Claire Sen tiba-tiba pulih, dan bersandar untuk jarak pendek, berkedip gugup padanya. Colden Ye tidak mendapatkan keinginannya dan menciumnya,
mengerutkan kening dengan sedih. Apa yang harus disembunyikan? Aku. Ketika wajah Claire Sen memanas, ketika dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, tangan Golden Ye yang lain mengulurkan tangan dan langsung meraih bagian belakang kepalanya, lalu menekannya kembali. Tidak menunggu Claire Sen kembali sadar, Golden Ye sudah memiringkan kepalanya dan menciumnya. Muah. Kali ini, Claire Sen tidak ingin bersembunyi, karena Golden Ye memegang bagian belakang kepalanya, membuka telapak tangannya yang besar, dan menekan kelima jarinya dalam posisi tetap di rambutnya, sementara tangan lainnya mengikuti dengan erat. Claire Sen tidak bisa melawan sama sekali, jadi dia hanya bisa membiarkannya menutupi kedua bibirnya yang lembut, kemudian menyedot di antara bibirnya. Tentu saja, Arthur Xiao, yang mengemudi di depan, memperhatikan keadaan di belakang, tetapi dia tampaknya sudah terbiasa. Bagaimanapun, apa yang ingin dilakukan Golden Ye tidak pernah melihat kesempatan itu. Saat ini, dia hanya perlu memperhatikan dirinya sebagai orang yang transparan. Asteris. Ketika dia tiba di kediaman Ye, Claire Sen tersipu dan mendorong Golden Ye keluar dari mobil. Pipi putihnya berubah menjadi merah muda, bibirnya merah cerah dan bengkak, matanya yang dingin menjadi kabur. Dan Golden Ye, yang didorong keluar dari mobil olehnya, memiliki sudut bibir di wajahnya yang tampan sedikit terpaut, mata berwarna tinta memiliki sentuhan kepuasan. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Davin Ye yang keluar dari gerbang, kemudian langkahnya berdiri di tempat. Dia, yang awalnya lembut dan sopan, tidak dapat runtuh pada saat ini, dan menatap mereka berdua dengan wajah tenang. Memasuki pintu, dengan muram menatap foto-foto mereka berdua, sebelum gemetar. Setelah memasuki ruangan, Claire Sen dengan cepat melepaskan jas dari tubuhnya dan mengembalikannya kepadanya, lalu pergi mencari pakaiannya sendiri dan hendak pergi ke kamar mandi. Golden Ye menatap punggungnya. Aku lupa instruksi bibiku, kamu tidak bisa menyentuh air di lukamu selama 2 hari ini. Mendengar ini, langkah Claire Sen sepertinya telah diberitahu oleh Ani Song, tapi bagaimana kamu bisa tidur jika kamu tidak mandi? Tahan. Golden Ye tiba-tiba berkata seolah-olah dia telah melihat melalui pikiran batinnya. Claire Sen menangis, dia bisa tahan selama 1 hari. Bagaimana dia bisa menahannya selama 2 atau 3 hari? Tanpa diduga, luka di tubuhnya sangat serius sehingga dia bahkan tidak bisa menyentuh air. Kemarilah untuk memoleskan obatnya nanti malam. Golden Ye menjawab. Lanjutkan, obat. Kenapa? 2 kali sehari, tahukah kamu? Golden Ye mengeluarkan salep yang Ani Song berikan dari sakunya dan memegangnya di tangannya. Seluruh tubuh Claire Sen terluka. Jika dia mengoleskan obat, bukankah dia harus menanggalkan pakaiannya di depannya? Memikirkan melepas pakaiannya dan muncul di depannya, wajah Claire Sen menjadi panas, dan dia berjalan untuk mengambil salep. Aku akan melakukannya sendiri. Tanpa diduga, Golden Ye menutup telapak tangannya dan menatapnya dengan dingin. Bisakah kamu mengoleskan pada punggungmu sendiri? Claire Sen. Tidak mungkin. Pada akhirnya, Claire Sen hanya bisa terdiam, membiarkannya mengolesnya. Lepaskan. Golden Ye memerintahkan langsung. Claire Sen. Atau, carikan pelayan untuk mengoleskanku obat. Dia masih berjuang, dia tidak bisa melepas pakaiannya di depan Golden Ye. Golden Ye mengangkat alisnya dan mencibir, Tuan muda secara pribadi mengoleskanmu obat. Apakah kamu masih tidak menyukainya? Claire Sen menggigit bibir bawahnya dan wajahnya menjadi pahit. Bukannya dia menyukainya, dia hanya merasa malu. Lepaskan dengan cepat. Golden Ye melihat bahwa fitur wajah di wajah kecilnya semua kusut, godaan naik di hatinya, dan dia mendesak dengan menggoda. Bersambung.